kelompok kami akan menjelaskan tentang alasan-alasan gugatan. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memberikan keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara apabila keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dianggap masih belum secara signifikan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya UU Nomor 9 2004 memberi perubahan bagi kemajuan hukum yang melindungi kepentingan individu sebagai warga negara. Menurut pasal 53 ayat 1 dan 2, UU Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dan berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Alasan-alasan gugatan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah 1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam sengketa tun, yaitu 1. Adanya kepentingan bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap mempunyai keputusan tun. 2. Adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata-kata kepentingan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keperluan atau kebutuhan. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata kepentingan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang badan hukum atau badan hukum perdata. Gugatan dapat dilakukan apabila dalam keadaan yang konkret. Sebelum perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986, alasan kedua untuk mengajukan gugatan adalah badan atau pejabat tun mengeluarkan keputusan yang telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan di luar maksud. Diberikannya kewenangan tersebut, kategori ini disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas bertindak cermat. Keempat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah. Yang kelima, asas tidak boleh mencampur adukan kewenangan. Yang keenam, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak. Yang kedelapan, asas keadilan atau kewajaran. Yang kesembilan, asas menanggapi penghargaan yang wajar. Yang ke-10, asas meniadakan akibat-akibat. Yang ke-11, asas keputusan yang batal. Dan yang ke-11 adalah asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Asas keseimbangan menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan menghendaki agar dalam menghadapi kasus yang sama pemerintahan dapat mengambil tindakan yang sama. Asas bertindak cermat menghendaki agar pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas motivasi menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pemerintah dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang bersifat benar, adil, dan jelas. Asas tidak mencampur adukan kewenangan menghendaki agar pemerintah dalam mengambil keputusan tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan itu. Asas permainan yang layak menghendaki agar pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang adil dan benar. Asas keadilan dan kewajaran. Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Asas menanggapi penghargaan yang layak.
Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi. Alasan-alasan mengajukan gugatan menurut pasal 53 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1986. Yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan. Dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Pasal 53 ayat 2 UU nomor 9 tahun 2004 hanya menyebutkan 2 gugatan di peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama, keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum peradilan tata usaha negara. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kalimat yang sama dinyatakan dalam pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang ini juga dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung adalah meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah mahkamah agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Alasan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikarenakan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan demi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah: yang pertama, Pasal 2 tentang batasan ruang lingkup keputusan tata usaha negara. Yang kedua, Pasal 4, Pasal 6 tentang kedudukan dan tempat berwenang. Yang ketiga, Pasal 12, Pasal 13 tentang pembinaan dan pengawasan hakim. Yang keempat, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim. Yang kelima, Pasal 17 dan 18 tentang sumpah dan larangan hakim. Yang keenam, Pasal 19, 20, 21, dan 22 tentang pemberhentian hakim. Yang ketujuh, tentang Pasal 26 tentang penahanan hakim. Yang ke-8, Pasal 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 tentang panitera. Yang ke-9 pasal 42, 44, 45, dan 46 tentang wakil sekretaris peradilan tata usaha negara. Yang ke-10 pasal 53 tentang alasan pengajuan gugatan. Yang ke-11 pasal 116 tentang salinan putusan peradilan tata usaha negara. Selain itu terdapat pasal yang dinyatakan dihapus, yaitu pasal 118 tentang pengajuan gugatan pihak ketiga. Penambahan pasal 9A tentang pengkhususan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pasal 39A sampai dengan 39B tentang jurusita dan 143A tentang masih berlakunya sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980. Berikut ini, saya akan menjelaskan contoh perbandingan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilu. Lalu, yang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu, Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Tenggang waktu gugatan dalam peradilan tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat atau badan tata usaha negara.